Bagaimana kelanjutan dari mitos penjajahan Indonesia 350 tahun? Selamat datang di Short Moba 1, tempat kita kupas tuntas, sejarah dan fakta menarik. Di video kali ini, kita akan bahas. Ayo kita mulai. Munculnya pemikiran bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda adalah pada tahun 1936. Gubernur Jenderal BCD Jonge berkata, "Kami orang Belanda sudah berada di sini 300 tahun dan kami akan tinggal di sini 300 tahun lagi." Suatu ucapan yang seakan-akan menantang kaum pergerakan kebangsaan pada waktu itu. Akan tetapi, kini telah terbukti, ucapan tersebut terlalu gegabah. Karena perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia berhasil mencegah bahwa Belanda tinggal di sini 300 tahun lagi. Selain itu, ternyata terdapat pula di dalam pidato Presiden Soekarno sebelum teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Salah satu isinya adalah, "Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya." Sebenarnya pidato ini hanya untuk membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme rakyat Indonesia. Kemudian tokoh Indonesia selanjutnya adalah Muhammad Yamin. Asfi Warman Adam dalam buku Seabad Kontroversi Sejarah menulis bahwa salah satu orang yang banyak menciptakan sejarah yang bercorak nasional alias propaganda adalah Muhammad Yamin. Dalam penulisan sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Yamin. Berdasarkan pemikiran Yamin yang menginginkan penulisan sejarah yang bersifat nasionalis dan anti-kolonial. Namun karena keadaan zaman pada waktu itu Yamin terlalu menekankan semangat nasionalis sehingga agak melebar dari penulisan historiografi Indonesia sentris yang sesungguhnya. Justru penulisan historiografi Indonesia sentris yang Yamin maksud terjebak dalam historiografi Eropa sentris. Salah satunya adalah tentang penjajahan 350 tahun. Buku-buku sejarah yang ada di Indonesia selama ini memaparkan berbagai interpretasi sejarawan yang berbeda dalam upaya mereka merekonstruksi dan menjelaskan kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Sedangkan masyarakat juga memiliki pemahaman sendiri tentang sejarah yang sama. Di dalam sistem pengetahuan masyarakat Indonesia tentang masa lalu, mereka percaya bahwa bangsa Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Sebelum tentara Jepang mengambil alih kekuasaan pada saat Perang Dunia Kedua, dan aktivis pergerakan kebangsaan Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tulisan-tulisan sejarah yang ditulis oleh orang Indonesia, baik sebelum maupun sesudah Perang Dunia Kedua, secara jelas menunjukkan cara berpikir di atas, seperti yang ditulis oleh salah seorang sejarawan Indonesia di awal kemerdekaan, Rahmoh Ali, dalam bukunya Perjuangan Feodal. Kedatangan Cornelis Houtman sebagai pelopor penjajahan Belanda. Penjajahan dalam arti yang sebenarnya yaitu memeras untung yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu tidak heran jika sampai saat ini pun masih banyak orang di Indonesia beranggapan bahwa penjajahan 3,5 abad itu sebagai sebuah kenyataan. Padahal dalam perspektif sejarah objektif, anggapan itu tidak lebih dari sebuah mitos. Dan bahkan sampai tingkat tertentu pendapat ini telah berubah menjadi ideologi. Pembodohan yang seolah-olah harus diterima sebagai kebenaran oleh
bangsa Indonesia. Kebenaran 350 tahun Indonesia dijajah Belanda. Prof. Gigi Ressing membantah pernyataan 350 tahun Indonesia dijajah Belanda, yang menyebut bahwa 350 tahun Indonesia dijajah Belanda adalah mitos. Karena mitos itu sendiri mengandung arti, suatu cerita yang dilebih-lebihkan. Sehingga Ressing berpendapat bahwa 350 tahun Indonesia dijajah Belanda merupakan suatu cerita yang dilebih-lebihkan dan tidak jelas kurun waktu kapan mulai sampai berakhirnya penjajahan tersebut. Pernyataan bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun perlu ada penelusuran kembali untuk membuktikan kebenarannya. Tidak hanya melalui pendekatan politik, akan tetapi perlu juga pendekatan secara hukum. Melalui pendekatan hukum, Ressing menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat bahwa bangsa Indonesia, yang dulunya disebut Nusantara, tidak semuanya dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Beberapa fakta-fakta yang diungkapkan oleh Gigi Ressing sebagai berikut. 1. Penyebutan nama Indonesia. Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Kalau dihitung mundur dari tahun 1945, artinya kita dijajah Belanda mulai 1595. Sedangkan tahun 1596, Cornelis de Houtman baru pertama kali mendarat di Banten. Dan dalam catatan sejarah, de Houtman adalah orang Belanda yang pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara. Artinya pada tahun 1595 belum ada seorang pun dari bangsa Belanda yang tiba di Nusantara saat Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Tujuannya untuk berdagang, sekalipun de Houtman melakukan penjajahan. Bukan semata-mata berdagang di tahun 1596. Tentu saja yang dijajah bukan Indonesia, karena nama Indonesia itu sendiri belum pernah ditulis orang pada tahun 1596. Sebutan Indonesia sendiri baru dibuat 254 tahun, sesudah de Houtman menginjakkan kakinya di Indonesia. Nama Indonesia pertama kali dipakai pada tahun 1850. Nama Indonesia berasal dari bahasa Yunani, Indo dan Nizi yang berarti Kepulauan Hindia. Adapun kata Nesos hampir berdekatan dengan kata Nusa dalam bahasa Indonesia, yang berarti juga pulau. Orang pertama yang mempergunakan nama Indonesia ialah Richard Slogan pada tahun 1869 dalam kumpulan karangannya yang berjudul The Indian Archipelago and Eastern Asia, terbit dalam Journal of the Egg Society of Bengal tahun 1847 hingga 1859. Nama Indonesia tidak dikenal pada masa sebelum dipopulerkan oleh peneliti tersebut. Yang paling dikenal hanyalah Nusantara, meliputi negara Indonesia dan beberapa negara yang bertetangga dengan Indonesia sekarang, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagian kecil Filipina bagian selatan. Nusantara masa lalu dengan negara Indonesia masa sekarang sangatlah berbeda. Mengapa demikian? Karena Nusantara pada masa dahulu adalah suatu kompleks atau wilayah di mana negara atau kerajaan yang berdaulat dan merdeka di dalamnya serta memiliki kedaulatan atas kerajaannya masing-masing. Contohnya sebelum masuknya Islam, yaitu Majapahit, Pajajaran, Dharmasraya, dan kerajaan di Semenanjung Malaya. Setelah masuknya Islam di Nusantara,
Ada juga Kesultanan Aceh, Kerajaan Bon, Kesultanan Banten, Mataram, dan negara-negara yang merdeka lainnya. Tidak ada yang namanya Negara Kesatuan Nusantara. Yang ada hanyalah hubungan internasional antar negara dan kerajaan, terutama dalam hal perdagangan. Nusantara adalah suatu sebutan wilayah tetapi sifatnya tidak mengikat. Antara daerah satu dengan yang lain itu tidak ada ikatan. Jika suatu wilayah atau negara di Nusantara ditaklukkan oleh penjajah Belanda, maka negara di bagian Nusantara yang lain belum tentu terjajah atau masih merdeka. Seperti contoh ketika Belanda menaklukkan sebagian besar wilayah di Jawa, sementara itu wilayah bagian Nusantara yang lain, seperti Kerajaan Makassar, masih berdaulat. Begitu juga dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan dan di Pulau Sumatera. Sedangkan wilayah Indonesia, luas wilayahnya adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Negara Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ditinjau dari sifatnya, Indonesia adalah suatu negara yang mengikat dan secara konstitusi Indonesia telah memenuhi 4 syarat berdirinya negara. Mulai dari ujung Sumatera sampai Papua, diikat dengan suatu ikatan persatuan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, jika Indonesia terjajah berarti wilayah dari Sabang sampai Merauke tersebut dikuasai oleh bangsa asing. Beda dengan Nusantara yang telah disebutkan tadi. Makanya ada sebutan perjuangan nasional. Namun jika di Nusantara ada sebutan perjuangan daerah. Dua hukum bangsa-bangsa di Makassar masa lalu. Di daerah Makassar khususnya, ada sebuah perjanjian Bongaya yang dilakukan tahun 1667 dan diperbarui di Ujung Pandang pada tahun 1824. Dalam perjanjian Bongaya, wilayah antara kekuasaan kolonial dan wilayah Makassar telah diatur dan dibagi sesuai dengan perjanjian. Artinya dalam hal ini Belanda tidak mempunyai wewenang atau mencampuri wilayah di luar wilayahnya. Pengakuan terhadap kewenangan maritim Makassar dalam konteks perairan teritorial pada umumnya dapat ditemukan dalam perjanjian pada tahun 1637 dengan VOC. Semua pihak penanda tangan Belanda menjanjikan bahwa tempat berlabuh Makassar akan dibiarkan tidak dilanggar, dalam konteks bahwa Belanda di sana tidak akan menyerang siapapun musuhnya dan juga menikmati kebebasan yang setara. Tampak terlihat dalam kalimat tersebut bahwa pelabuhan Makassar masih dalam konteks yang siapa saja bisa datang dan pergi untuk berlabuh, berdagang tanpa ada batasan-batasan. Berarti di Makassar masih berlakunya perdagangan bebas dalam hukum internasional Indonesia. Syah Bandar Makassar merupakan pejabat untuk urusan pelayaran dan perdagangan, dan karenanya sebagai pejabat administratif, dia juga memiliki kewenangan mengatur yang berkaitan dengan kesepakatan perdagangan yang dilakukan dengan para pedagang Melayu minimal pada awal abad ke-17. Namun hingga tahun 1669, Sabanara Makassar masih merupakan salah satu tokoh terkemuka yang menandatangani perjanjian dengan VOC pada Juli tahun 1699 tersebut.
Selain itu dapat disimpulkan dalam Kitab Hukum Pelayaran dan Perniagaan Amapa bahwa Sabanara bersama Tumatoa dipandang di luar negeri sebagai penengah satas balas yang mungkin muncul di atas kapal antara pedagang dengan awak kapal. Syah Bandar sebagai pejabat hukum Indonesia khas yang mendapatkan kekuasaan administratif serta kewenangan pengaturan dan hukum dalam konteks hukum internasional. Di sini nampak bahwa salah satu jabatan masyarakat Makassar memiliki keistimewaan dalam sebuah jabatan karena adanya fakta bahwa salah satu masyarakat Makassar yang memiliki hak istimewa ketika masa VOC, maka sudah jelas bahwa Makassar saja tidak dijajah. 3 raja dan kerajaan yang merdeka di Nusantara 1850 sampai 1910 pada peraturan tata pemerintahan Hindia Belanda Regeringsreglement Pasal 44 tahun 1854 tercantum pernyataan tertinggi dari penyusun undang-undang dalam tata negara penjajahan, yakni raja dan parlemen. Pasal itu memaparkan dengan jelas bahwa daerah yang kini disebut Swapraja pada paruh kedua abad ke-19 dipandang sebagai kerajaan luar negeri yang merdeka di dalam lingkungan Hindia Belanda. Sebutan bagi Nusantara atau Indonesia secara geografis. Namun sebelum adanya Hindia Belanda, berkaitan dengan hal itu, dalam pasal 25 tahun 1836, Peraturan Tata Pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah Hindia berwenang mengadakan perjanjian-perjanjian internasional. Kemudian, dalam pasal 44 tahun 1854, Gubernur Jenderal berdasarkan perintah raja berwenang menyatakan perang, mengadakan perdamaian dan perjanjian lain dengan raja-raja dan bangsa-bangsa di Hindia. Parlemen Belanda mengadakan perundingan mengenai pasal tersebut dan menghasilkan 2 kesimpulan. Pertama, Menteri Jajahan saat itu menyatakan di dalam atau berdekatan dengan Hindia Belanda terdapat raja-raja Hindia merdeka. Meskipun mereka berjumlah sangat sedikit, ditambah lagi mereka sudah sejak lama melakukan perjanjian-perjanjian internasional yang mungkin dapat diatur dalam istilah pasal ini. Kedua, ternyata pasal tersebut tidak mengenai raja-raja dan bangsa-bangsa Hindia yang termasuk jajahan Inggris, Spanyol, atau Portugis. Hal ini Belanda menganggap bahwa menyerang raja-raja adalah perbuatan tidak hati-hati, suatu hal yang tidak bisa diprediksi dari seorang gubernur jenderal. Kemudian pada tahun 1870-an muncul harapan untuk mengadakan perjanjian dengan Aceh yang secara geografis termasuk Hindia Belanda, tetapi menurut hukum antar bangsa tidak. Istilah perjanjian pun masih belum diganti seluruhnya dengan kata kontrak. Hal ini menambah kejelasan bahwa sampai pada saat penyerahan kedaulatan, pasal 34 dari Peraturan Dasar Ketatanegaraan Hindia masih tetap menyebut perjanjian dengan raja-raja dan bangsa-bangsa Hindia yang diadakan Gubernur Jenderal. Orang Belanda antara 1870 dan 1910 melihat adanya kerajaan-kerajaan kecil yang merdeka di Sumba. Banyak negara-negara merdeka di Sulawesi Selatan. Sebuah negara Aceh merdeka, negara langkat yang mungkin netral.
negara lingga yang dipandang sebagai negara asing dan luar negeri, daerah-daerah Batak yang merdeka. Menurut Atlas Buku Peta Bumi karangan Bos dari 1899, pada 1915 dimasukkan kawasan ke dalam Gubernemen Pantai Sumatera Timur dengan penaklukan kepada Sultan Bila. Dalam catatan sejarah, Perang Aceh melawan Hindia Belanda terjadi antara tahun 1873 sampai 1912. Dari rentan waktu tersebut Aceh masih dikatakan merdeka. Lama waktu Aceh takluk adalah 38 tahun. Jika Resing mengatakan bahwa penjajahan Belanda di Indonesia selama 350 tahun adalah sebuah mitos. Namun bagi sejarawan Asfi Warman Adam, pemahaman 350 tahun Indonesia dijajah Belanda merupakan sebuah manipulasi sejarah. Dalam bukunya Membongkar Manipulasi Sejarah. Jadi, maupun dikatakan mitos atau manipulasi sejarah, yang jelas pernyataan 350 tahun Indonesia dijajah Belanda tidak ada fakta atau kebenarannya. Pada intinya, para ahli sejarah sudah sepakat bahwa 350 tahun Indonesia dijajah Belanda. Itu bukan merupakan fakta sejarah. Banyak hal yang perlu kita fahami dan renungkan, bahwa masih banyak daerah-daerah yang ada di Indonesia yang memiliki hukum tersendiri tanpa ada campur tangan dari Belanda. Kepada seluruh mahasiswa, terutama seluruh rakyat Indonesia, dalam mempelajari sejarah Indonesia, diharapkan tidak menerima begitu saja apa yang telah diketahui dari sejarah Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Like, subscribe, dan komen